Oke, Geng Pap, hari ini kita kedatangan bintang tamu, guest dari Forska ya? Forska. Oh, Forska. Sorry, Forska itu beda ya? Beda. Forska, kita kedatangan dari Forska. Kita kedatangan itu Ketua Angkatan Forska. Berdasarkan perkenalkan dari Ketua Angkatannya, siapa Kak namanya Kak? Oke, perkenalkan nama saya Iketut Gidis Putra, biasa dipanggil Weda. Oke, Kak Weda, dengan lagi satu, dengan Kak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Anak Gung Bagus Desa Rana Divya, biasa dipanggil Gung Radesya. Di sini saya sebagai wakil ketua. Wah, Gung Radesya. Radesya, Ya. karena berubah beda jabatannya, beda nama dia. Betul. Oke, terima kasih Kak Weda dan Kak Gung sudah datang di Putih Abu Podcast kita di PAF. Jadi hari ini kita akan membahasnya beda ya. Kalau kemarin kita undangnya OSIS, beda pembahasannya. Kalau saya ketua angkatan beda. Jadi kita akan membahas, mengulik-ulik tentang angkatan, tentang kelulusan, tentang dalam artian mau ngapain sih ke depannya. Oke, yang pertama juga saya akan tanya kepada Kak Weda yang sebagai ketua angkatan, susah nggak ngurus angkatan? Itu silakan. Waduh, kalau untuk ngurus angkatan, satu angkatan yang dibilang kita urus lah. Berapa orang sih satu angkatan? Kita tuh 370-an. Banyak. Totalnya dari 10K dengan 370 watak pikiran yang berbeda ya. Ya, Gimana Kak Weda? Susah nggak? menurut saya sendiri sih ya sangat susah, terutama di bagian mengontrol mereka, menggerakkan mereka biar mau kompak itu sangat Dia susah. sepemikiran ya. Ya, itu yang susah. Jadi rencananya mau buat acara apa nih angkatan Kak Weda nih ke depannya? Jadi kan biasa nih dibuat angkatan itu tujuannya kan nanti pas kelulusan mau buat apa nih kayak gitu. Mungkin kita setelah lulus bakalan buat acara kayak momen angkatan gitu. Momen angkatan di mana kita ngumpulin teman kita satu angkatan yang udah lulus dari SMK Negeri 4 Denpasar. Biar ada kita kenangan kayak oh kita udah lulus nih bos segini. Jadinya kita rayain kelulusan kita satu angkatan gitu. Oke. Jadi ngerayain kelulusan satu angkatan ya dengan cara buat acara momen angkatan ya. Betul. Nah, mungkin Kak Gung bisa bantu di sini nih. Nah, sekarang dari 370 orang nih membuat kata sepakat, setuju nggak? Setuju. Ayo buat gimana kira-kira? Susah nggak? Sebenarnya kalau dari pribadi itu susah sih. Kadang pas di ramean nih dia bilang dia, tapi ntar perkataan sama perilaku dia itu beda. Kadang gitu. Bisa sudah jadi, ikut sini ya. Biasa lah, biasa gitu. Biasa ya. Surat siu dah. Siu. Nah itu jadi di sini ini ternyata kata-kata yang sangat berpotensi ke depannya. Ternyata Gung Radisson ini salah satu volunteer dari Maludong. Wah, udah ada yang tahu belum komunitas Maludong? Jadi jangan sampai kalian jadi bikin malu diri sendiri kalau buang sampah sendiri, malu dong. Yang kepo bisa cek di Instagramnya Maludong Community. Oke, Maludong Community katanya. Ya. Ini salah satu Kak Gungnya adalah siswa kelas 2 SMK yang gabung di komunitas itu ya. Oke, Kak Weda. Ya. Otomatis ini kan kegiatannya tentang angkatan. Kira-kira sekolah ikut campur nggak? Kira-kira sekolah ada pembatasan nggak? Atau emang independen nih angkatan ingin bergerak sendiri? Kalau dari angkatan kita dari pertama kita mau buat rencana, mau kita ngadain apa, kita memang jalaninnya sendiri. Oh, independen berarti ya? Independen. Karena di sisi lain juga kita lihat dari kakak kelas kita yang terdahulu sebelumnya lah, nggak pernah mereka sampai ikut sekolah itu ikut campur ke angkatan mereka setelah lulus. Paling nggak mentok di gradu lah. Oh, di Indonesia ya. Berarti ini benar-benar acara independen dari siswa untuk siswa berarti ya. Betul. Oke. Jadi kita tidak tutup mata ya, kadang-kadang ekspresi siswa itu kadang-kadang kelulusan itu kan bervariasi ekspresinya. Kalau kita tidak wadahi ekspresi siswa ini kadang-kadang menjadi bola liar, bisa berbahaya buat dirinya atau buat teman-teman lain. Tapi ini salah satu pencetus bagus loh. Jadi teman-teman angkatan ini kebetulan Gung Rasya dan Weda ini adalah sebagai pengelola angkatan atau ketua angkatan yang membuat satu visi teman-temannya menjadi satu momen angkatan ke depannya yang jadi
satu tempat, nggak usah kemana-mana ya jadinya ya. Oke. Nah terus apa sih kendalanya Weda sama Gung Rasya? Apa sih bedanya? Apa sih kendalanya saat ngurus teman-teman? Nah dalam arti teman-teman 370 nih. Apa sih kendala kalian? Karena teman-teman di awal setuju, terakhir hilang. Atau panitianya, atau anggota kalian di angkatan ini berapa orang sih anggota pengurusnya? Untuk panitianya Pengurus sekitar 30 pertamanya. Terus dari 30 ternyata 45, simpan dari Sekarang sekitar 24 ke 23. Berarti tereliminasi ya mungkin Iya. orangnya ya. Alasannya apa tuh? Mungkin ada yang kurang seret, ada yang gimana ya bilang temennya tuh nggak ada di sana, jadinya mereka nggak mau nimbrung ke kita gitu. Circle Ya, karena circle nggak boleh. Jadi gini, di anak-anak sekarang tuh banyak yang membuat circle dalam circle, jadi agak susah ya ngumpulin. Tapi Weda sama Gung Rasya bisa ngumpulin teman-teman 370 itu sangat-sangat hebat loh. Sangat-sangat perlu Anda kalian teman-teman Pak, Gengs Pak di sini ya. Jadi Gengs Pak, Digus hari ini mau menanyakan mereka apa sih ekspektasi mereka tentang kelulusan. Nah, jadi kan ada perbedaan kelulusan Pak Coret, kelulusan kebut-kebutan, kelulusan laliha kayak gitu. Apa sih ekspektasi kalian tentang perayaan kelulusan kalian? Terutama Weda dulu. Oke, dari saya. Untuk kelulusan itu sendiri mungkin yang saya bayangkan itu kita itu yang penting happy. Itu utama, itu yang penting happy, kebersamaan kita terjaga, kumpul sama teman-teman untuk ngerayain terakhir kalinya lah. Kapan lagi SMA? Kapan lagi SMA? Jalurnya kapan lagi SMA, SMK? Kalau kuliah kapannya bisa ya? Kapan aja bisa. Kalau kita SMA gini kan masa-masa muda lah, Ya, bilang susah kali dicari. Sebelum masuk ke Welcome to Jungle, di dunia real. Merasakan beratnya dunia. Nah, sebenarnya dunia perikir nih. Oke, jadi perayaan kumpul merayakan kelulusan, kumpul bareng. Ya. Nah, kalau Gung Radisson, Gung Rasya. Kalau dari Gung sendiri yang gue harapin juga sama seperti Weda, mestinya happy, habis itu juga bikin momen yang nggak bisa dilupain lah sama teman-teman gitu, sampai mereka punya anak cucu nanti bisa lupain, oh dulu ternyata pernah gini ya sama teman happy buat acara gitu sih. Kenangan ya? Ya, Kapan lagi SMA? kapan lagi gitu. Betul. Nah, setuju nggak kalian dengan jargon yang Digus keluarin kapan lagi SMA atau SMK? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Hashtag, ingat ya hashtag kapan lagi SMA, SMK. Itu jargon yang bakalan diulang-ulang tiap tahun dengan generasi-generasi berikutnya ya. Nah itu. Nah terus jadi gini, coba kasih dulu satu ekspresi yang Weda pengen lakukan di saat kelulusan itu. Oke. Coba robek baju. Oh, mungkin pengen yang beda itu. Apa itu? Pengen sensasi beda kayak yang sebelumnya kan cuma coret-coret, ngubah itulah. Ngubah keliling-keliling kemana itu, mungkin pengen sensasi beda kayak apa ya? Misalnya apa party bareng ya. Ya, party Foto bareng, ada acara di panggung. Ada acara di panggung itu mungkin sensasinya beda lah. Tapi coret tetap ya berarti kan? Coret itu masih tetap kan? Yang pasti. Ritual wajib, Ritual Coret itu ritual wajib. Biasanya tak lihat baju-baju anak SMA tuh sekarang udah bagus-bagus loh. Ya, Gambar ya. Gambar itu. Itu bayar apa emang ada teman yang gambarin kira-kira ya? Kayaknya tergantung mereka, kalau mereka seni orangnya digambar aja sendiri. Tapi kalau pingin misalnya dia pingin seni tapi nggak bisa Dibayar orang gitu. Keren-keren tuh biasanya tuh setiap lulusan tuh pasti kita lihat dah anak-anak muda tuh orang sama segala macam. Nah, menurut Gung Rasya sekarang di Gengs Pub ini kita sudah siapin nih namanya momen angkatan bersama, yaitu kelulusan bersama dan reuni bersama di acara Putih Abu Festival. Kira bagus kan menurut kalian? Jadi
kelulusan datang pakai putih abu yang sudah coret-coret, ketemu bukan hanya teman sekolah aja, teman beda sekolah ketemu di sana, nonton konser, nah sesuatu barang seru nggak kira-kira? Seru banget Hah? sih, apalagi kan banyak ketemu sama sekolah-sekolah lain tuh. Teman-teman dua sekolah ya, mantan, pacar ada Iya, bisa. ketemu nonton bareng, kapan lagi kan? Bisa bikin momen baru lah. Ya betul. Momennya bukan hanya circle Ya. lagi. Wah, momen itu udah SMA SMK sebali lo datang di Ya. sana ya kan? Betul. Oke, benar. Nah, jadi sebelum lanjut nih, dan tadi kering nih, boleh kita minum? Kita hari ini disponsori oleh Hokariswe. Ingat, buang sampah pada tempatnya. Iya, Nah, betul. dimarah ntar mau duduk. Oke. Oke, ngomongin kelulusan, ngomongin ini, ngomong-ngomong, kalian udah ada pikiran sekarang kan udah saya ujian ya? Ya udah, tinggal UKK ya. Tinggal luar aja nih. Sudah ada nggak pikiran kalian mau lanjutin kemana nih antara kuliah atau gap year atau kerja? Dari Dari beda dulu ya, oke. Kalau dari Weda sih, Hmm. pertama pasti pengen kuliah dulu, kuliah. Yang sekarang kan ada istilahnya kuliah sambil kerja itu. Oh, boleh Ya. kerja, oke. Jadi Weda milihnya jalannya ke sana nanti langsung karo bisa keluar negeri. Oh, oke. kayak Siap. gitu. Wih. Jadi beda apa jurusannya di SMK dulu? Kalau di SMK jurusan perhotelan. Perhotelan. Ya. Jadi cita-citanya beda, kuliah sambil kerja, kalau bisa kerja di luar negeri. Ya. Kemana nih, ke pesiar atau ke darat nih? Pastinya dari darat dulu. Dari darat dulu Ya, nih. dari darat dulu. Cari ya pengalaman dulu di darat, baru berani ke Ke pesiar. pesiar. Ya. Pengalaman berenang. Kayak Titanic lu. Ya, ya, betul. Di lautan. Oke. Berarti beda ada tahu nih arahnya mau kemana nih. Ingin kerja sambil kuliah, habis itu ingin kerja di luar negeri dulu di darat, baru ke pesiar ya. Oke. Nah kalau gue Meda kemana? Gue Meda. Gue di pesiar. Ya. Kalau Gung sendiri sama juga kayak Weda, pasti yang pertama kuliah dulu. Habis itu Kuliah di mana lu? kuliahnya ini di Hayamuruk di Elizabeth. Oh, isi ya Elizabeth. Internasional. Isi kan dipanggil kan? Ya. Ya, so. Sambil kerja. Halo Mr. Vip, ini saudara muridnya Mr. Vip. Oke, terus? Habis itu sambil kerja juga dan nanti setelah selesai kuliah mau buka coffee shop. Tuh, jadi barista ya. Oh ya benar. Dia sempat ngobrol nih sama salah satu petinggi dari kampus Elizabeth tuh, Mr. Vip. Halo Mr. Vip, ini salah satu murid yang ingin belajar barista. Sekarang apa belajar apa nih? Semuanya sih gini, maunya ke mixology. Mixologi juga, mixologi, barista juga. Jadi tamat dari sana kalau nggak salah ada program D1 ya. Ya, dari Apa ambil D1-nya? D1. D1 dulu setahun, habis itu buka coffee shop sendiri. Iya. Nah, iya. Ya, datangnya apa nama coffee shopnya? Belum. Karena itu udah punya kan. Kepikiran dari Ya, kita masuk promosi di sini GameStop semua tahu menimpa tahun depan datang ke coffee shopnya. Ya mungkin nanti namanya Radisson Cafe. Oke, jadi Gung Radisson sudah punya planning kedepannya setelah tamat ngerayain lulusan mau lanjut ke kuliah di Elizabeth 1 tahun, habis itu buka coffee shop. Kalau beda juga sama mau kuliah sambil kerja, kuliah di mana nih rencananya? Karena sih udah daftar sih Oh, di mana? di SPI di Sekolah Perhotelan Bali ya? Nah, SPI. sekolah SPI itu Iya. Ada yang buruk. internasional gitu. Ada yang buruk kan? Ya, ada yang Yang buruk. depannya Wong Solo tuh. Ya, Sponsor. Wong Solo apa namanya? Gila tuh. Gila tuh. Sampingnya gerak, sampingnya. Seberangnya gila tuh. Yang di ruku-ruku tuh kan? Yang di ruku banyak di daerah juga. Sebenarnya di sana Mbak, apa di satu juga? Ya. Oh, tinggal di satu juga kuliah. Ya, ini lah siap-siap tempur anak SMK ini ya. Kuliah sebentar, habis itu langsung kerja atau wira swasta. Ya. Oke. Jadi mereka sudah punya planning ke depannya. Jadi coret-coret, kelulusan pun dirayakan, habis itu kembali ke realita. Ya. Oke, hari ini Bingus mau bagi-bagi tiket buat bintang tamu kita. Kita akan melakukan tebak lagu. Tebak judul lagu dan nama penyanyi. Bingus akan kasih 2 tiket buat Weda dan Gung Rasya. Ternyata Gung Rasya kemarin 1, sekarang 1, 2 ada kan? Ini terus bak isi jabatannya. Ya.
Oke, dengar ya baik-baik ya. Gus akan putar lagu dan sebutkan itu lagu dan penyanyinya. Asing nih. Indahnya. Nah, ayo teman-teman. Bisa. Masa nggak tahu nih? Penyanyinya siapa? Aku tapi penyanyi kalau penyanyi nggak tahu. Oh iya benar. Nama grup bandnya apa? Benar benar Superman. Bisa. Ah, SID, Superman is Dead. Jadi lagunya? Itu maksudnya Dua. Kuat bersatu. Kuat. Bersama. Kuat Kita. Kuat kita bersama. Oke, ini adalah salah satu lagi dari band Bali yang sudah go internasional dan go nasional, itu SID yang mana digawangi oleh Bobby, Bos Jering dan Kuat kita bersama. Oke, oleh Kak Sam bisa dikasih tiket jadi ternyata mereka benar. Bobby, Gus Jering. Oh ya, Eka. Sorry Eka, Bobby, Gus Jering. Sorry BK. Berarti mungkin BK bisa solo karena Gus Jering sudah solo. Habis itu Bobby udah solo, tinggal Eka solo lagi satu. Jadi oke, teman-teman Gangspark, akhirnya kita di penghujung acara. Sebelum kita akhiri podcast ini, Gus ingin minta satu pada Weda dan Gung Radison satu kata untuk hari ini. Beri Weda dulu. tetap semangat ya pokoknya. Itu ya? Itu aja. Tetap semangat Tetap menjalani semangat hidup. pokoknya menjalani hidup. Pokoknya tuh tetap semangat. Semangat kita bersama. Gung? Mungkin ada sedikit kata-kata motivasi buat anak muda ya sih. Motivator, jangan motivator. Ya, ini misalkan. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin tahun ini lulus barengan sama kita juga yang satu angkatan, mungkin kedepannya bisa mikirin kayak lebih baik. Sekarang kan kayak pariwisata lagi menurun, kayaknya lebih bagus kayak kita buka peluang usaha, kayak berwirausaha, supaya nanti kedepannya teman-teman bisa menghindari yang namanya pengangguran. Wih, bijak banget nih ya. Jadi benar-benar planning. Jadi buat Bali mulai berubah, Bali mulai bangkit, jangan terbuai dengan pariwisata saja. Karena sektor pariwisata sekalinya kena isu, baik itu COVID-19, kesehatan, baik itu keamanan, baik isu politik, tidak ada hal yang diandalkan lagi. Ayo Bali mulai bangkit, anak-anak muda mulai bangkit seperti Gung Radison tadi bilang, jangan hanya berpikir pariwisata, kerja sama orang, kerja di hotel. Mari mulai unicorn Bali bangkit membuat suatu usaha. Oke? Oke, terima kasih Gangspark semuanya. Akhirnya sudah di penghujung acara. Sampai jumpa lagi di podcast Putih Abu podcast berikutnya. Thank you semuanya, thank you.